Boleh. Halo, selamat sore teman-teman media. Tiara, di sini saya berperan sebagai Mira, seorang turis yang nggak punya uang. Thank you. Om Egi silakan. Oke, saya Gefendri. Saya di film Siksa Kubur ini menjadi salah satu penghuni rumah jompo. Oke, itu dia Om Egi Ferdi. Terima kasih. Mbak Putri Ayudya silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Saya Putri Ayudya, di sini berperan sebagai Ustazah Umayyah, seorang ustazah yang alhamdulillah baik hati. Terima kasih Mbak Putri Ayudya. Runi silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Runi Rudianti. Di sini berperan sebagai Lani, seorang suster yang bekerja di rumah jompo. Oke, terima kasih. Mbak Cenar Maisa Ayu silakan. Halo, saya Cenar Maisa Ayu. Di sini saya berperan sebagai Inayah, seorang anak yang selalu pergi ke panti jompo untuk mencari apa yang diinginkannya. Terima kasih Mbak Cenar. Tony Merle silakan. Boleh berdiri Mas? Ya. Halo, saya Tony Merle. Saya di sini sebagai turis, orang yang baik yang terpaksa melakukan kejahatan. Terima kasih Mas Tony. Selanjutnya Ramadan Al Rashid silakan. Halo, nama saya Ramadan Al Rashid. Saya di sini sebagai orang baik-baik. Terima kasih. Kita ke Muzaki dulu. Muzaki silakan Muzaki. Halo semuanya, saya Muzaki Ramdan. Saya berperan sebagai Adil, kakak yang tidak bisa menjaga adiknya. Widuri silakan. Halo teman-teman media, nama aku Widuri Putri, berperan sebagai Sita, yang anak yang hidupnya berubah karena kejadian yang menimpa keluarganya. Terima kasih. Om Selamat Raharjo, kami persilahkan. Saya pasien terlama di rumah. Nama saya Wahyu. Apa? Rumah jompo ya. Nah, jadi saya setuju bahwa film ini adalah horor religius karena bermula dari satu kata yang menakutkan bagi orang yang banyak salahnya seperti saya. Manroboka, saya nggak bisa jawab. Terima kasih. Ibu Christine Hakim silakan. Saya berperan sebagai Ibu Nani, seorang istri yang amat sangat mencintai suaminya beyond the imagination, yang sangat tergantung dengan suaminya, dan suaminya selalu menjadikan dirinya seperti queen, only queen. Yes, itu dia. Cukup segitu dulu. Kita ke Mbak yang Ibu Nini El Karim silakan. Ibu Nini boleh pinjam mikrofonnya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya di film ini diperintahkan oleh Pak Sutradara untuk berperan sebagai kepala panti jompo. Terima kasih. Fahri Albar silakan. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di proyek ini dipercaya oleh sang sutradara untuk memerankan menjadi seorang bapak yang sangat mencintai keluarganya. Terima kasih Fahri Albar. Selanjutnya Reza Rahadian. Oke, hai teman-teman, selamat siang rekan wartawan. Saya di film Siksa Kubur berperan sebagai Adil, seseorang yang memiliki trauma yang amat mendalam, seorang kakak. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Faradina Mufti. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Saya Faradina Mufti dan saya berperan sebagai Sita. Dan Sita adalah seorang anak yang mencari jawaban atas pertanyaan besar dalam hidupnya. Yes, itu dia perkenalan para pemain untuk teman-teman media. Namun sebelum ke teman-teman media, kita sedikit juga untuk mengobrol dengan jajaran cast yang sudah mengenal karakternya kepada teman-teman media yang ada. Mungkin pertama ke Faradina Mufti. Ini bagaimana pertama kalinya untuk menjadi pemeran utama di film Siksa Kubur ini? Dipercaya dengan ensemble cast yang luar biasa, dengan cerita yang sangat luar biasa. Silakan. Oke. Sebenarnya pas pertama kali tahu kalau saya akan berperan sebagai peran utama di sini. Bahkan saya kayak pas abang kasih skripnya, oh aku jadi ini ya? Bukan, kamu jadi Sita. Sita. Oh tunggu sebentar, coba dibaca lagi.
oke. Udah aku di situ speechless banget sih sebenarnya, kayak nggak menyangka, bingung, happy, dan pastinya sih bersyukur banget sudah sangat dipercaya oleh Abang Joko untuk memerankan suatu peran yang besar, dan ini juga menjadi suatu berkah banget di karir saya di dunia film, karena bisa dibilang kan saya juga belum terlalu lama, tapi saya sudah mendapat kepercayaan yang sangat besar oleh seorang Joko Anwar. Itu dia Faradina Mufti, itu tangan untuk Faradina Mufti. Terima kasih Faradina Mufti. Sekarang kita ke Reza Rahadian. Ini adalah horor pertama Reza Rahadian bersama Bang Joko Anwar. Dan apakah ini juga menjadi bagian dari upaya seorang Reza mencari eksplorasi baru dalam perannya? Silahkan. Ya, kalau ditanya eksplorasi baru udah pasti, itu karena saya yakin Bang Joko memberikan satu karakter dan cerita untuk diperankan secara spesifik, baik latar belakang tokohnya maupun challenges yang harus dihadapi tokoh Adil gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada pertimbangan, nggak perlu menimbang-nimbang mau atau tidak gitu, langsung yes pokoknya. Dan ini merespon juga, saya ingat banget ternyata ada satu interview saya udah lama ya, bertahun-tahun yang lalu, tepatnya tidak jauh dari Pengabdi Setan rilis gitu. Jawabannya waktu itu, pertanyaannya adalah kapan lagi Reza main film horor, kan saya mau mulai dengan film horor. So for the longest time, jawaban saya waktu itu, I think Joko Anwar sets the new bar for horror films. Jadi kayaknya kalaupun saya main film horor, ya if it's not Joko, then I'm not gonna do it. So, doa saya terjawab. Yes, dan hari ini bisa ketemu dengan teman-teman media untuk menjawab dari interview. Betul. Siap. Terima kasih Reza Rahadian. Kita ke Muzaki dan juga Widuri. Muzaki dan Widuri, boleh ceritakan dong ke teman-teman media yang ada di sini. Bahkan kalian di layar lebar sangat luar biasa, dan ini kesempatan juga yang sangat luar biasa untuk kalian. Gimana kalian memandang kalian ada di karakter di Siksa Kubur ini? Silakan. Sangat mengasyikkan karena ini horor film pertamaku, apalagi disutradain sama Bang Joko. Dan aku sempat nonton film Bang Joko yang lain dan aku kagum banget sama cerita-ceritanya, terus sinematografinya, dan aku juga aku kan suka banget baca buku horor, terus nonton film-film yang misterius, dan untuk aku ada di produksi ini aku sangat senang dan bersyukur banget. Yes, itu dia Widuri. Terima kasih. Selanjutnya Muzaki, silakan. Aku nggak bisa banyak ngomong, aku seneng banget, aku bersyukur banget. Speechless aku. Deg-degan banget. Ya, untuk Muzaki bersama dengan Widuri bukan proyek pertama bersama kan? Itu gimana kalian untuk mendalami karakter masing-masing di sini? Kita ngebangun chemistry nggak lama, cepet banget malah. Iya, terus pas awal-awal reading juga sama Om Joko nggak disuruh baca skrip, tapi kita suruh main-main, malah ngelatih kedekatan sebagai kakak. Yes, itu dia. Terima kasih Muzaki dan juga Widuri. Kita ke Ibu Christine Hakim, Om Slamet Raharjo, dan juga Ibu Nini El Karim. Di bagaimana film Siksa Kubur ini untuk seorang Om Slamet Raharjo, Ibu Christine, dan juga Ibu Nini El Karim menantang atau memperkuat pemahaman tentang konsep keyakinan dan moralitas. Silakan. Film ini menampilkan saya sebagai orang yang kebenaran dirinya tidak ada yang lebih benar dari kebenaran yang saya miliki. Nah, kebenaran itulah benturan-benturan konflik dihubungkan dengan adanya nilai-nilai agama dan sebagainya, sehingga religi itu didekati dengan sebuah pendekatan ya yang sangat misteri dan sangat horor. Jadi menurut saya ini menarik, dan mudah-mudahan jangan pernahlah merasa benar sendiri. Kira-kira itu yang membuat saya ingin memainkan peranan ini. Yes, terima kasih. Selanjutnya Ibu Christine Hakim, silakan. Apa lu? Agak berbeda sekali dari film yang saya terlibat dengan Mas Joko. Saya ingat sekali posisinya waktu itu di dalam mobil bersama dengan Mas Arya dari RRM, manajer kita. Waktu Mas Arya menyampaikan
jujur aja reaksi saya adalah terkejut, amat sangat terkejut sambil mengeluarkan kata-kata makian. Memang lu anak-anak ya baru kurang ajar sama ibunya, wah ibunya mungkin dikerjain. Itu reaksi saya pertama, maaf ya anaknya gitu. Karena film sebelumnya Mas Joko saya ingat sekali menunggu saya di lobi waktu itu kan di Jogja. Kali ini kok nggak ada bapak ibunya gitu kan. Nah itu baru kemudian setelah saya tahu persis gitu ya apa yang peran yang ditawarkan sama saya, baru kemudian saya itu bertanya sama Joko. Dan yang memang tidak ada alasan juga seperti Reza belum menolak seorang Joko Anwar. Walaupun nanti saya kepanjangan jadi spoiler ya, ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Ibu Christine Hakim. Selanjutnya Ibu ini ya Karim, kalau Ibu bagaimana melihat film Siksa Kubur ini? Ya, saya hanya ingin saya teringat kembali dengan ilmu saya, di mana dalam ilmu psikologi itu ada para psikolog analis itu mengatakan bahwa ketika otak manusia sudah tidak bisa menjawab, maka orang akan beralih pada mistik. Nah, ini disinilah letaknya. Apakah ini mistik apa horor, ini bagian dari mistik apa tidak? Silahkan menonton. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Mas Fahri Albar tentunya. Mas Fahri, ini bagaimana film Siksa Kubur mengubah cara pandang seorang Fahri Albar terhadap genre horor? Ya, mungkin saya sedih flashback ya. Jadi saya dipanggil sama Joko waktu itu. Mungkin banyak orang yang nyangka saya sering main film Joko, but you don't know how picky he is. Jadi saya bilang, gue minta lo jadi di sini. Oke, ini film apa? Religi. Are you serious, Jok? Yeah, serious. First religinya dia kan. So let me in, Jok, please, you gotta perform. Dia bilang, ya udah. Jadi Joko segitunya dia ngehajar saya habis-habisan. Jadi kalau ada yang bilang saya, wah ini orang. But thank you, thank God, I'm in his first religi movie. Thank you. Yes, itu dia Fahri Albar. Terima kasih. Kita ke sebelumnya kita pengen ke Mbak Putri Ayu dia dulu. Mbak Putri menarik di sini menyajikan horor yang menusuk ke hati. Bagaimana Mbak Putri Ayu dia menggambarkan dampak emosional yang dialami karakter dan bagaimana mengekspresikannya ke dalam form acting. Silakan. Oke, thank you. Untuk ditanyain karakternya ya. Dampak emosional pribadinya juga besar soalnya menurut saya semua cerita yang dibawa oleh Bang Joko punya perhatian yang meticulous terhadap karakter-karakternya. Banyak ceritanya Bang Joko tuh karakter driven buat saya yang seneng gitu crafting karakter. Dan di sini buat saya highlightnya adalah saya jadi berpikir banyak banget tentang perbedaan antara baik, benar, dan bijaksana. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Putri Ayu dia. Selanjutnya kita ke Runi Rudianti dan juga Mbak Jenar Maisa Ayu. Dari kalian berdua ada arahan khusus gak untuk karakter masing-masing dari sutradara? Silahkan. Yang lebih tua dulu. Berproses sama Abang untuk karakter Lani itu luar biasa banget. Karena ruang diskusinya sangat panjang dan diberikan ruang juga untuk memberikan saya juga sebagai Runi untuk memberikan pandangan-pandangan saya. Jadi proses reading dengan karakter, ada meeting khusus itu one on one atau kayak two on one untuk bahas karakter sedetail-detailnya. Jadi kalau pertanyaannya arahan lebih ke diskusi sebenarnya gitu. Bagaimana pandangan Runi terhadap Lani, bagaimana Lani menurut pandangan Abang, dan dicampur gitu ya dengan situasi di apa yang dialami Lani di cerita. Jadi sangat amat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi Lani sih bersama Abang Joko. Siap. Terima kasih Runi Rudianti. Selanjutnya Mbak Jenar silakan. Pendalaman karakter sama Joko Anwar ini sih gila, bukan luar biasa lagi tapi gila luar biasanya. Karena selain skrip datang juga karakter
dengan background 3 lembar. Yang itu bisa dijadiin satu film lagi. Gila. Dan dia melakukan itu untuk semua karakternya. Kalau saya sebagai penulis, saya tidak punya energi untuk itu. Bikin satu skrip aja udah capek bos ya. Ini semua karakternya dia buat seperti itu. Mau yang minor maupun yang tidak, itu semuanya dilakukan. Jadi gila sih. Saya rasa setiap pemain pada akhirnya jadi bisa merasakan luggage yang bisa dibawa itu sebagai karakter. Kami semua udah tahu kami ini dulu punya bebannya apa, pengalaman batin kami itu apa. Jadi terus terang ini baru pertama kali sebagai aktor saya mengalami hal seperti ini. Jadi terima kasih ya Jok, nanti aku pakai ya kalau punya energi untuk melakukannya as a director. Thank you John. Terima kasih Mbak Jenar Maisa Ayu. Selanjutnya kita ke Kamian Tiara dan juga Om Egy Fadli ada di pojok sebelah kiri. Kita pengen tanya juga, setelah menjalani proses panjang di proses produksi film Siksa Kubur, ada hal yang menarik yang mungkin bisa di-share ke teman-teman media di sini yang didapatkan dari interaksi selama proses produksi dari seorang Om Egy dan juga Kamian Tiara seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Dias. Interaksi selalu menarik. Ini bukan proyek saya pertama kali dengan Joko Anwar, tapi pengalamannya selalu baru dan perasaannya selalu rindu main di taman bermain. Jadi ketika diminta Joko untuk join lagi di proyek ini, saya langsung terima. Dan ya karena interaksi dan energi selama kami berproses dari awal sampai selesai syuting itu selalu memberikan pelajaran sih buat saya. Makanya kalau dikasih kesempatan dan kepercayaan, buat saya selalu menyenangkan dan it's more than that gitu. Selalu ada yang dibawa pulang dan bisa jadi pegangan untuk bikin karya selanjutnya. Especially buat saya pribadi. So thank you Jok. You inspired me. Thank you Kamian Tiara. Om Egy silakan. Saya kira semuanya sudah terwakili ya, kesan-kesan dari teman-teman. Ya buat saya ini setiap dapat peran dari Mas Joko kayak dapat kado gitu. Apalagi karakter-karakternya sangat berbeda. Nah, di sini juga saya mendapatkan peran yang berbeda dari film-film sebelumnya. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan sama Mas Joko, yang diberikan kepada saya, membuat saya bagian dari ensemble pemain yang menunjang. Gitu. Siap, terima kasih Om Egy Fadli. Terakhir kita ke Mas Tony Merle dan juga Ramadan Al Rashid. Kita juga pengen tanya tergabung dalam